Halo rekan-rekan. Sekarang, kita beralih ke penjelasan blok 4 kuesioner Core Susenas Maret 2026. Terdapat beberapa indikator yang dihasilkan dari blok 4, seperti yang tertera di layar. Blok 4, keterangan demografi, terdiri atas 10 pertanyaan. Sebelum memulai pendataan, jangan lupa menuliskan jam mulainya pendataan ya. Untuk memperlancar jalannya wawancara, petugas dapat meminta responden menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendataan, seperti KK atau KTP, akta nikah, akta kelahiran, KIA atau KMS, dan lain-lain. Blok 4, kolom kedua yaitu P402, mencatat seluruh anggota rumah tangga atau ART pada rumah tangga sampel. Sebelum membahas mengenai ART, mari kita pahami terlebih dahulu konsep rumah tangga yang diterapkan pada Susenas. Rumah tangga diartikan sebagai satu atau sekumpulan orang yang tinggal bersama, dan dalam satu pengelolaan makan atau minum, atau kebutuhan sehari-hari, atau sering disebut satu dapur. ART adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih, atau kurang dari 1 tahun tetapi berniat untuk menetap. ART dapat terdiri atas kepala rumah tangga, suami atau istri, anak, menantu, cucu, orang tua atau mertua, famili lain, pembantu rumah tangga, atau ART lainnya. Penulisan nama KART dan ART pada P402 tidak boleh disingkat dan ditulis tanpa menggunakan kata sebutan atau gelar. Kepala rumah tangga atau KART adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Selain kepala rumah tangga, suami atau istri, anak, menantu, cucu, orang tua atau mertua, famili lain, pembantu rumah tangga, atau ART lainnya yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, yang termasuk ART antara lain. Bayi yang baru lahir. Tamu yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih, meskipun belum berniat untuk menetap atau pindah datang. Termasuk tamu menginap yang belum tinggal 1 tahun, tetapi sudah meninggalkan rumahnya 1 tahun atau lebih. Orang yang tinggal kurang dari 1 tahun, tetapi berniat untuk menetap atau pindah datang. Kemudian, pembantu rumah tangga, tukang kebun, atau sopir yang tinggal dan makannya bergabung dengan rumah tangga majikan. Orang yang mondok dengan makan atau indekos, jumlahnya kurang dari 10 orang. KRT yang bekerja di tempat lain atau luar SLS dan tidak pulang setiap hari, tetapi pulang secara periodik, kurang dari 1 tahun, seperti pelaut, pilot, pedagang antar pulau, atau pekerja tambang. Adapun, yang tidak termasuk ART antara lain, ART yang tinggal di tempat lain, luar rumah tangga atau SLS, misalnya untuk sekolah atau bekerja, meskipun kembali ke orang tuanya seminggu sekali atau ketika libur, dianggap telah membentuk rumah tangga sendiri atau bergabung dengan rumah tangga lain di tempat tinggalnya sehari-hari. Seseorang yang sudah bepergian 1 tahun atau lebih, meskipun belum jelas akan pindah. Orang yang sudah pergi kurang dari 1 tahun, tetapi berniat untuk pindah, pembantu rumah tangga yang tidak tinggal di rumah tangga majikan, orang yang mondok tidak dengan makan, orang yang mondok dengan makan atau indekos 10 orang atau lebih. Penulisan nama ART pada kolom P402 harus mengikuti aturan sebagai berikut. Pertama kepala rumah tangga, berikutnya diikuti oleh istri atau suami atau pasangan dari kepala rumah tangga, diikuti anak yang belum menikah diurutkan mulai dari yang tertua, kemudian anak yang telah menikah diikuti pasangannya dan anak-anaknya yang belum menikah. Diikuti dengan anak yang pernah menikah diikuti anak-anaknya yang belum menikah, kemudian ART lainnya baik dengan atau tanpa pasangan, mulai dari orang tua atau mertua, pembantu atau sopir atau tukang kebun, famili lain, dan lainnya. Kolom P403 diisi dengan kode hubungan setiap ART dengan KRT. Kode untuk P403 dapat dilihat di bagian bawah kuesioner. Terdapat 9 kode. Beberapa penjelasan terkait P403. KRT adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil, dipelihara, serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Dalam hal ini, termasuk anak angkat yang disahkan oleh pemangku adat. Pembantu atau sopir adalah orang yang bekerja sebagai pembantu atau sopir yang menginap di rumah tangga tersebut dan menerima upah atau gaji baik berupa uang ataupun barang. Famili lain adalah orang yang ada hubungan famili dengan KRT, atau dengan istri atau suami KRT, seperti adik, kakak, bibi, paman, dan lain-lain. Lainnya yaitu famili lain dan orang yang tidak ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga, atau istri atau suami kepala rumah tangga yang berada di rumah tangga tersebut lebih dari 1 tahun, seperti tamu, teman, dan orang yang mondok dengan makan, indekos, termasuk anak pembantu yang juga tinggal dan makan di rumah tangga majikannya. Selanjutnya P404 diisi dengan status perkawinan untuk setiap ART, kode 1 untuk belum kawin,
kode 2 kawin, kode 3 cerai hidup dan kode 4 untuk cerai mati. Pada P405, isikan jenis kelamin untuk seluruh ART, kode 1 jika ART laki-laki dan kode 2 jika ART adalah perempuan. Jika saat pendataan terdapat ART yang tidak dapat ditemui, pendata harus menanyakan, apakah ART tersebut laki-laki atau perempuan kepada ART lain yang dapat ditemui. Ingat, pendata tidak boleh menduga jenis kelamin ART berdasarkan namanya karena bisa saja nama laki-laki dan perempuan mirip. Isikan tanggal bulan dan tahun lahir setiap ART di kolom P406. Informasi tanggal bulan dan tahun lahir dapat diketahui dari kartu keluarga, KTP, kartu lahir atau akta kelahiran, dan sebagainya. Pastikan mengecek kembali kebenarannya kepada responden sebelum menyalin tanggal bulan dan tahun lahir. Jika responden benar-benar tidak mengetahui tanggal bulan dan atau tahun lahirnya, maka isian tahun dapat didekati dengan mengurangkan tahun pendataan dengan perkiraan umurnya yang sudah diprobing. Sementara itu, isian tanggal dan atau bulannya diberi kode 98. Rincian tanggal bulan dan tahun lahir tidak boleh kosong. Berdasarkan informasi tanggal bulan dan tahun lahir, isikan umur setiap ART di kolom P407. Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah, atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Manfaatkan tabel konversi umur pada halaman 2 kuesioner, untuk mempermudah pencatatan. Penggunaannya adalah sebagai berikut, cek tahun lahir responden di tabel. Jika sudah berulang tahun pada saat pendataan, maka tuliskan umur yang tertera di tabel tersebut sesuai dengan tahun lahirnya. Tetapi jika responden belum berulang tahun, maka umur yang tertera di tabel konversi, dikurangi 1. Pertanyaan 408 diisi jika ART berstatus kawin atau P404 berkode 2. Ditanyakan apakah pasangan dari ART biasanya tinggal di rumah tangga ini? Disebut tinggal di rumah tangga ini adalah jika dalam 1 tahun terakhir, pasangan tinggal di rumah lebih dari 6 bulan. Meskipun tidak berturut-turut. Jika pasangan KRT merupakan ART, maka isian P408 pada baris KRT harus berkode 1. Jika pasangan KRT biasanya tidak tinggal di rumah tangga tersebut, maka pasangan KRT tersebut bukan ART. Selanjutnya P409 diisi untuk ART berstatus pernah kawin yaitu ART yang pada P404 berkode 2, 3, atau 4. Isikan umur ART saat melangsungkan perkawinan pertama. Umur saat melangsungkan perkawinan pertama adalah umur pertama kali responden melakukan hubungan suami istri, atau dapat didekati dengan tanggal pernikahan. Terakhir pada P410. Tuliskan 2 digit nomor urut ART pemberi informasi, yaitu ART yang memberikan informasi P402 sampai dengan P409, mengenai ART pada baris yang bersangkutan. Jika yang memberikan informasi pada blok 4 bukan ART di rumah tangga tersebut, khusus untuk P410 dapat diisi 00. Maka petugas harus menuliskan penjelasan, siapa yang memberikan informasi, di blok catatan. Demikian penjelasan blok 4, kuesioner core. Tetap semangat menyimak video penjelasan blok-blok selanjutnya. Terima kasih.